Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung. Seperti biasa, di pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol masih seputaran tanaman herbal yang ada di sekitar kita ya. Nah, yang ada di dalam video di hadapan para sedulur sekarang adalah salah satu tanaman herbal yang mungkin sudah sering kita jumpai yang ada di sekitar kita ya. Itu adalah pohon kenanga. Pohon kenanga ini kalau di negara kita kan banyak kadang, tapi masih untuk penggunaannya kadang cuman untuk minyak atsiri ya. Minyak atsiri biasanya itu disuling kemudian untuk minyak wangi. Tapi sebetulnya ternyata banyak juga khasiat lain yang secara turun-temurun menurut warisan nenek moyang kita yang dapat kita ambil dari pohon kenanga itu sendiri. Nah, pohon kenanga ini nama latinnya adalah Cananga odorata ya. Merupakan bunga yang aslinya berasal dari daerah Asia Tenggara, khususnya di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Nah, dan bunga kenanga ini ada dulunya banyak di hutan-hutan, tapi sekarang udah banyak yang dibudidayakan di rumah warga ya. Nah, di dalam bunga kenanga ini setelah dilakukan penelitian oleh para ahli, ternyata memiliki banyak kandungan zat-zat yang sangat alami, senyawa alami yang sangat berguna untuk kesehatan kita. Di sini ada tercatat yaitu asam benzoat, geraniol, varsenol, bensin asetat, eugenol, kadinen, linalol, sadror, serta pinen. Nah, ini kandungan ini sangat bagus untuk kesehatan kita menurut para ahli ya. Jadi di tradisi nenek moyang kita ini sebetulnya bunga kenanga biasanya dipakai untuk menghilangkan bau badan, dan salah satunya lagi untuk mengatasi penyakit rematik atau kalau medisnya artritis atau radang sendi. Jadi kalau untuk menghilangkan bau badan sih menurut tradisi yang ada biasanya dari bunganya yang kita ambil ya, bunga pohon kenanga ini yang udah menguning itu biasanya diambil 1 atau 2 butir aja, kemudian direbus dengan air sampai antara 500 sampai 600 cc lah, sebotol aqua kecil itu ya, yang 500 cc-an itu nanti sampai mendidih. Kemudian bisa dicampur di situ gula ataupun madu, bisa dikonsumsi seminggu sekali atau 2 kali sampai berasa keluhan bau badannya hilang ya. Nah, itu berdasarkan tradisi nenek moyang kita ya. Tapi memang harus hati-hati, mungkin ada yang nggak cocok. Kalau nggak cocok kan mungkin bisa aja ngerasa mual atau apa kan. Kadang-kadang kan baunya nyengat ya kalau untuk bunga kenanga ini sendiri. Nah, itu untuk hilangkan bau badan. Itu resep dari warisan tradisi nenek moyang kita dulu ya. Nah, kalau yang untuk ngobati rematik sih banyak campurannya selain bunga kenanga itu sendiri, cuman bisa disederhanain ya. Jadi kalau untuk bunga kenanga itu kan campurannya kalau menurut tradisi nenek moyang kita ada daun sirkaya, daun ketapang, kemudian pakai kapur sirih. Cuman kan kalau mungkin saat ini agak susah ya nyari daun ketapang sama daun sirkaya itu sendiri. Jadi bisa disimpel. Jadi kalau untuk obat rematik itu sebagai obat luar ya fungsinya bunga kenanga ini. Biasanya yang digunain di sini adalah bunga kenanga yang belum mekar ya, yang masih kuncup itu diambil antara 12 sampai 15 butir, yang masih belum menguning, masih menghijau ya, belum kuncup, kemudian
dicampur dengan jahe secukupnya, dan 10-12 butir merica, kemudian ditumbuk halus, dicampur. Nah, itu bisa untuk bahan oles untuk nyeri karena radang sendi ataupun rematik ya. Nah, itu biasanya kan di persendian, kalau sekarang kan sering banget tuh karena timbul karena asam urat ataupun trigliseridnya naik, kemudian menimbulkan peradangan di sendi. Obat luarnya bisa dicoba dari bunga pohon kenanga itu sendiri. Jadi untuk obat luar ya, bukan untuk obat oral, cuman untuk obat luar aja, nanti dioleskan ke tempat-tempat yang bengkak atau mengalami nyeri hebat akibat rematik ataupun radang sendi. Nah, itu bisa digunakan, walaupun sekarang saat ini udah banyak sih ya salep-salep kayak counter pain ataupun yang lain-lain yang memang untuk meredakan nyeri ataupun mengatasi radang sendi secara topikal atau obat luar. Tapi ya kalau memang harganya mahal, mungkin ada baiknya nyoba ramuan tradisional yang mungkin murah dan mudah didapat di sekitar kita. Nah, itu yang bisa saya bagi pengalaman dari khasiat bunga pohon kenanga sebagai herbal alami yang ada di sekitar kita, yang mungkin manfaatnya jarang kita ketahui. Mungkin segitu aja cerita dari saya. Sekali lagi salam sehobi antar sesama penghobi tanaman herbal ya. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang, teman-teman bisa komen di bawah untuk melengkapi video saya ini, kesempurnaan video saya ini. Oke, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Hatur nuhun.